Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 3 Februari 2022, diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diajarkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita pribadi lepas pribadi? Amang Inang dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Amang dan Inang pernah mendengar istilah atau ungkapan seperti ini. Mulutmu harimaumu. Atau istilah yang lain, lidah tidak bertulang. Atau istilah yang lain juga, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berkata. Apa sebenarnya inti dari beberapa ungkapan yang telah tadi saya sebutkan tadi? Ya, pasti kita semua mengetahui ya, bahwa intinya adalah supaya kita berhati-hati di dalam berbicara atau berhati-hati ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Siapa tahu tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, apa yang kita katakan itu dapat menyinggung atau dapat menyakiti lawan bicara kita. Amang dan Inang, mungkin Amang dan Inang juga pernah atau bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar. Atau Amang Inang juga pernah bertemu dengan orang yang sebaliknya, yaitu yang berkata-kata dengan lembut, berkata-kata yang menyenangkan hati, ya. Apa sebenarnya mendorong mereka untuk berkata-kata yang kasar atau berkata-kata yang positif? Firman Tuhan jawabannya pada saat ini. Saya akan mengucapkan sekali lagi, membacakan untuk kita semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya melalui firman Tuhan pada saat ini, setiap orang yang mampu berkata-kata dengan baik, yang positif, yang menyejukkan hati, lembut, atau yang juga menenangkan hati, yang menguatkan, itu didorong oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Sehingga kita tahu kebalikannya kan, Amang Inang ya. Ketika kita mendengarkan seseorang berkata-kata yang kasar, sepertinya kita hendak menutup telinga kita. Ya, saat itu dia sedang dikuasai oleh roh jahat. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus agar mereka berhati-hati karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Konteks dari firman Tuhan pada saat ini adalah ketika Paulus mau mengajarkan tentang karunia-karunia roh.
Kita tahu Amang Inang, ada karunia, banyak karunia. Dan salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Dulu mereka hidup di dalam penyembahan berhala-berhala. Dulu mereka belum mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Dulu mereka ditarik oleh berhala-berhala yang fana dan bisu. Oleh karena itu, Paulus mau meyakinkan mereka bahwa mereka sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dan mereka sudah menerima Roh Kudus. Sehingga Paulus juga mau menekankan ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bekerja, dan salah satu bentuk nyata pekerjaan Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran mereka adalah mereka mampu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan konteks tersebut, kita mengetahui dan Paulus mau mengatakan Roh Kudus itu bekerja untuk kita saat ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah bahwa hidup kita ini dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Melalui apa? Ya, salah satunya adalah melalui apa yang keluar dari mulut kita ini. Apa yang kita keluarkan itu mencerminkan jati diri kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam berbicara. Mari kita tunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga melalui perkataan-perkataan yang kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita, lawan bicara kita, mereka dapat merasakan damai sejahtera. Mereka dapat merasakan sukacita. Mereka mendapatkan penguatan. Mereka mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Sehingga mereka merindukan untuk berkomunikasi kembali dengan kita. Selamat menjalani kehidupan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan kekuatan tangan-Mu ya Bapa, supaya melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami, kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mampu mengakui iman percaya kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu, Engkau yang membimbing dan menyertai kami Tuhan, sehingga kami juga boleh memuliakan nama-Mu melalui kegiatan kami pada hari ini. Untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang beraktivitas di rumah atau di dalam pekerjaan mereka, atau jemaat-Mu Tuhan yang bersekolah, kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan dan bersatu hati. Kiranya Engkau juga Tuhan melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang terdampak, terkena virus corona 19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib yang ajaib. Kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.